warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Senang sekali rasanya saya Rizky Amrina akan memandu Rabu Podcast pada hari ini, dan kita akan membahas mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati. Dan sudah hadir 3 narasumber kita yang tentunya sangat unggul sekali dalam tema kita hari ini, merupakan pengelolaan keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu ada Bapak Bambang Nuryanto SP, Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan pada Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem KLHKRI. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga ada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Anders Rumanyanto yang merupakan peneliti ekolog. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi, senang sekali kita bisa bertemu saat ini. Alhamdulillah. Dan juga ada Pak Denny Sahid SIPMSI, PLH Kasih Pemeliharaan Pengendalian SDA dan Keanekaragaman Hayati DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, Mbak Rizky. Alhamdulillah baik dan sehat selalu, tentunya semangat pagi Pak. Kita akan membahas mengenai pengelolaan keanekaragaman hayati. Pertama saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Bapak Bambang tentunya mengenai bagaimana kondisi keanekaragaman hayati yang ada saat ini. Ya, terima kasih gitu loh. Kalau kita bicara dalam konteks kondisi keanekaragaman hayati gitu ya, kalau terkait dengan basicnya buku kekinian keanekaragaman hayati yang dikeluarkan oleh pihak LIPI, memang terjadi penurunan banyak hal terkait dengan keanekaragaman hayati. Walaupun di satu sisi sekarang sudah banyak digalakkan pemulihan untuk ekosistem terkait keanekaragaman hayati. Tetapi saya akan menggarisbawahi di sini, kalau kita bicara keanekaragaman hayati harus ada persamaan persepsi. Jadi kalau kita bilang keanekaragaman hayati, tidak bisa kita bilang bahwa kita menanam tanaman gitu ya, itu dibilang kita ikut memulihkan keanekaragaman hayati. Tetapi kita sudah menanam tanaman, tetapi konteksnya bahwa harus itu berdasarkan jenis terbentuknya jenis tanah atau bentang alam di suatu wilayah dan jenis tanaman apa yang di atasnya. Jadi sehingga kalau kondisi itu bisa terciptakan gitu, karena kita tahu bahwa satwa itu kan habitat hidup itu akan berkembang baik gitu ya, apabila memang jenis tanaman yang dibutuhkan oleh satwa itu tepat. Sebenarnya untuk melihat kecenderungan konteks kondisi keanekaragaman hayati itu sebenarnya sudah ada acuan yang bisa dijadikan dasar kita untuk melakukan pemulihan dari keanekaragaman hayati, yaitu melalui adanya SK12 Men-LHK terkait dengan bentang alam dan tipe komunitas vegetasi. Nah itu konteksnya di seluruh Indonesia. Itu kurang lebih acuan kita untuk memulihkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, termasuk khususnya di Sumatera Selatan. Tentunya kenapa keanekaragaman hayati ini perlu dilestarikan Pak? Untuk di Indonesia sendiri bagaimana Pak kira-kira keanekaragaman hayati saat ini? Iya, konteks keanekaragaman hayati kenapa perlu dilestarikan pertanyaannya? Orang berpikir bahwa tentang saya sampaikan tadi, saya ulang bahwa keanekaragaman hayati hanya sekedar tanaman dengan satwa. Itu tidak ada yang mereka lupakan, jasa lingkungan. Baik. Manusia, makhluk hidup perlu pakan pasti. Perlu air, perlu obat-obatan. Yang menyediakan siapa di sini? Alam. Alam itu konteksnya apa? Keanekaragaman hayati. Nah itu bagaimana gitu? Kita ambil aja contohnya Sumatera Selatan. Sumatera Selatan mampu nggak untuk menyediakan air pakan, air gitu ya, untuk masyarakatnya atau makhluk hidup? Nah itu bisa terpenuhi nggak? Itu yang kita disebut namanya jasa penyedia. Jasa penyedia ini akan berhasil gitu apabila didukung adanya jasa pengatur. Tanaman harus tumbuh gitu, harus tumbuh di atas tanah. Itu harus perlu ada regenerasi tanah, karena kan konteksnya tekanan masyarakat terhadap ruang itu kan besar, sehingga itu akan mempengaruhi mikroorganisme yang ada di bawahnya. Nah itu mampu nggak menyediakan? Kita ciptakan itu regenerasi tanah. Terus juga kita mampu atau enggak, kalau kita bilang untuk obat-obatan pakan berarti ini kan bicara masalah tanaman ya. Nah kita harus tahu tanaman itu ada 3 nih. Ya.
Ada yang dengan bantuan angin gitu, dia sudah melakukan perbanyakan sendiri. Ada tanaman ya yang dalam konteks bahwa ada bunga jantan dan betinanya, dengan gravitasi mereka melakukan perbanyakan. Nah ini yang permasalahan yang ketiga nih. Permasalahan ketiga antara bunga jantan dengan bunga betina ini tanamannya berbeda. Oh baik. Nah itu perlu dibutuhkan namanya agen penyerbuk. Nah ini konteks kelangkaan yang di Indonesia itu begini yang terjadi. Nah itu harus ada namanya, harus dipastikan itu berjalan baik sehingga mampu menyediakan apa tadi, pakan buat makhluk hidup, air segala macam. Nah yang terakhir adalah terkait dengan jasa yang namanya adalah jasa pendukung. Pendukung itu andai kata tanahnya sudah oke, baik kan begitu ya. Terus kemudian satwanya sudah tepat ya. Tetapi tidak bisa menjadi habitat hidup yang baik bagi tanamannya. Dalam arti bahwa tanamannya itu sudah banyak terkontaminasi gitu oleh limbah-limbah dan segala macam. Nah itu menjadi permasalahan juga. Jadi faktornya ketiga, jasa penyedia itu untuk menyediakan kebutuhan makhluk hidup. Terus kedua kali jasa pendukung gitu ya, memang harus menciptakan proses namanya siklus ekologi. Yang ketiga yang saya garis bawahi, memang tempat bertumbuhnya tanaman atau satwa, habitatnya itu bisa lestari. Nah itu nanti akan menghasilkan nilai-nilai yang besar bagi makhluk hidup. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, tentunya dari sisi peneliti ekologi dari Bapak Rumantyo sendiri, kenapa keanekaragaman hayati itu sangat perlu dilakukan? Iya, memang betul tadi dasar yang disampaikan oleh Pak Bambang Nuryanto sebelumnya. Jadi dari sisi ekologi itu kita harus melihat hubungan antara satu makhluk hidup dengan yang lain ya. Jadi tidak hanya tanaman, tumbuhan, tapi juga satwanya ya, satwa, lalu juga baik satwa yang mamalia ya, ada serangga, dan juga mungkin juga kalau kita lihat di dalam tanah itu juga ada namanya organisme mikro yang itu berkembang di bawah, yang tadi disampaikan Pak Yanto. Jadi ada suatu proses pembentukan tanah. Jadi pembentukan tanah ini penting karena kalau tidak terbentuk pembentukan tanah, ya kita akan menjadi kering ya. Jadi karena memang tidak ada materi atau biomasa yang dirubah oleh mikroba tadi menjadi tanah, sehingga tanah itu akan memberikan hara. Jadi seperti kalau kita lihat di Sumatera Selatan ya, terutama di sekitar Palembang namanya, ini banyak sekali rawa-rawa. Iya, lalu rawanya beberapa macam, ada yang airnya tawar, tapi ada yang airnya kalau kita pakai sabun tuh nggak keluar buih ya. Oh, ada itu ya? Ada di sini, itu namanya air masin atau air sadah ya. Gitu. Itu karena salinitasnya tinggi, karena pengaruh laut sangat besar. Jadi coba kita ke Sungai Musi itu airnya pasti sadah, karena ada pengaruh pasang surut air laut ke sini. Jadi air tawar itu akan terhambat masuk ke dalam laut karena ada barrier tadi. Nah, ini sebenarnya fungsi yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Nuryanto bahwa ada perbedaan ya, ada perbedaan vegetasi atau tumbuhan atau tanaman yang ada di air tawar dan juga yang di air sadah tadi atau air masin. Ya, itu berbeda. Nah, keragamannya itu berbeda juga. Yang di air tawar pasti lebih kaya. Sedangkan yang di air masin itu lebih sedikit. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini nanti akan berpengaruh pada tadi yang disampaikan Pak Bang Nuryanto mengenai fungsinya. Dari fungsi ini jasanya juga akan berpengaruh. Jadi dari pengalaman kami, saya lihat di sini ikan belida kan sudah susah. Ikan belidau. Ya, kalau kalian mau ikan belidau. Kalau saya orang Jawa susah. Siap. Jadi gitu Pak.
Baik, tentunya saya ingin bertanya dengan Pak Denny sebagai dari Dinas DLHP Provinsi Sumsel, apa saja peran pemerintah Provinsi Sumsel dalam pelestarian kehati ini sendiri? Apakah sudah ada kebijakan tersendiri? Mungkin masih banyak masyarakat Sumsel yang belum terlalu paham, belum terlalu mengerti untuk sama-sama melestarikan keanekaragaman hayati ini. Ya, baiklah, terima kasih Mbak. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai sebagai tangan dari pemerintah dari pusat ini sudah dari Provinsi Sumatera Selatan sudah melalui Pergub 80 tahun 2016 itu sudah membentuk tupoksi. Adapun tupoksinya tersebut di seksi pemeliharaan pengendalian sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk melalui DLHP telah membentuk seksi tersebut. Dari seksi tersebut inilah yang menjadi pintu masuk bagi itu pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Sumatera Selatan. Di tahun 2018 telah disusun rencana aksi. Dalam rencana aksi itu dari tahun 2018 sampai 2021 rencana aksi tentang keanekaragaman hayati. Nah, Provinsi Sumatera Selatan ini saat ini baru menyusun 3 dokumen. Pertama dokumen FS Feasibility Study di tahun 2019, 2020 kemarin itu menyusun detail engineering design untuk infrastruktur Taman Kehati, dan tahun ini bekerja sama juga dengan Pak Bambang Nuryanto dan Pak Rumantio serta dari Balai Standar Instrumen dan BRIN serta Universitas Trinanti ini sedang melaksanakan penyusunan dokumen DED untuk revegetasi Taman Keanekaragaman Hayati kita di Jakabaring Sport City. Jakabaring Sport City juga sudah banyak ya Pak yang dilakukan untuk keanekaragaman hayati yang di Provinsi Sumsel. Nah, untuk tahun ini kami ini sedang menyusun dokumennya. Insya Allah di tahun 2022 mendatang, 2023 mendatang kami akan membangun Taman Keanekaragaman Hayati Sumatera Selatan untuk yang dikelola oleh Provinsi Sumatera Selatan. Itu seluas 5 hektar di wilayah Jakabaring Sport City. Namun untuk Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya itu sudah ada Taman Keanekaragaman Hayati yang ada di Kabupaten Muara Enim. Itu tepatnya di daerah sekitar kawasan Bedegung. Itu kawasan yang dibuat oleh yang dikerjasamakan antara Dinas Lingkungan Hidup Muara Enim bersama dengan PTBH kalau salah itu. Oke, baik. Kembali juga ke Pak Bambang tentunya, apakah yang menyebabkan keanekaragaman hayati ini harus dimulai sekarang di Indonesia khususnya? Apakah mungkin sudah ada beberapa keanekaragaman yang sudah dilindungi atau mungkin juga sudah urgensi mungkin bahasanya Pak ya untuk di kehidupan saat ini? Iya, kenapa konteksnya mulai saat ini kita harus konteksnya peduli gitu ya, peduli dan merasa ini sebagai hal yang penting untuk dilindungi. Yang pertama kali karena kebutuhan makhluk hidup, kebutuhan primer, kebutuhan terhadap air. Ya. Kita ambil kenapa kebutuhan buat air nih? Saya dulu zaman masih kecil gitu ya ngambil air itu dari sumur. Dari sumur. Diambil ya kan ya. Sekarang tidak memungkinkan. Karena apa konteksnya gitu. Kalau sekarang kan pasti jadi warna kuning tuh ya. Karena konteksnya tanaman-tanaman yang di atas di sana yang tadinya membantu untuk menyaring masuknya tanah begitu sudah tidak berfungsi dengan baik. Terus kebutuhan kita untuk pakan kan kalau konteksnya buat kesehatan manusia begitu ya, pastikan kita kepingin makanan yang sedikit
kandungan kimianya. Pada zaman saya dulu itu penggunaan pupuk organik sangat marak gitu kan. Tapi sekarang ini konteksnya kimia. Terus yang kedua kalinya, bahwa dulu penggunaan pestisida pun juga jarang gitu. Karena apa? Karena tadi saya bilang jasa-jasa lingkungannya masih berjalan baik gitu ya. Salah satunya adalah tadi yang saya bilang ada jasa yang namanya pengatur. Dulu satwa-satwa di sana contohnya kelelawar dia ikut mengendalikan. Jadi hama-hama yang ada di sawah kayak hama wereng gitu ya kan. Belum satwa-satwa yang lain yang mendukung konteksnya pertanian, perkebunan dan kehutanan. Nah, sana kalau kondisi sekarang itu kan sudah alamnya sudah berubah. Saya ingatkan lagi, konteks pemulihan bukannya nggak dilakukan, tapi memang metodologinya ini harus diseragamkan. Nah, kenapa harus diseragamkan? Ya kan untuk menghasilkan jasa lingkungan. Dasarnya apa? Untuk melakukan pemulihan gitu, untuk keanekaragaman hayati. Kita nih harus tahu tentang alamnya ini terbentuknya dari apa. Jenis tanaman yang di atasnya apa, satuan yang di atasnya itu apa. Kita harus tahu, jangan sampai bahwa konteksnya tanaman pegunungan ini ya, bukannya nggak bisa ditanam di daerah pantai atau sungai gitu, bisa. Tapi pertanyaannya fungsinya buat satwa apa? Biasanya satwa misalnya makan makanan-makanan sekitar sungai, sekarang makan makanan yang konteksnya di pegunungan, dia nggak bisa makan. Nah, hal-hal itu yang harus menjadi perhatian semua pihak, bahwa konteks keanekaragaman hayati, saya ulangi lagi, bukan aja tanah kosong kita tanami gitu ya, airnya itu jadi keanekaragaman hayati, tetapi harus bilang jenisnya tepat nggak ada di situ, mendukung peranan satwa atau enggak gitu. Kalau peran satwa kan ada 3 nih yang bisa membantu menjaga kehidupan manusia. Peran sebagai pemencar biji. Jadi pemencar biji di sini bahwa satwa tersebut makan biji, terbang atau dia berjalan mulai fesesnya menjatuhkan bijinya di suatu tempat, akhirnya dia tumbuh. Itu pemencar. Pengendali tadi saya sudah sampaikan. Konteks pengendali itu gitu, bagaimana bahwa peran satu mampu mengendalikan hama. Terus yang ketiga penyerbukan ya telah saya sampaikan, mohon maaf saya ulang kembali gitu, bahwa konteks tanaman ada yang memang tanaman antara bunga betina dengan bunga jantannya itu ya berbeda tanamannya, kan nggak mungkin manusia satu-satu ngawinin duta ini tanaman. Nah itulah makanya konteks keanekaragaman itu harus mendapat perhatian yang khusus, karena dari aspek kebijakan sudah ada mandat-mandat dari pusat, provinsi, kabupaten dan kota sampai dengan CSR ya untuk melakukan kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati. Itu mungkin saya sampaikan. Menyampaikan lebih lanjut gitu. Oke, baik. Untuk Pak Lumantio sendiri sebagai peneliti ekologi, bagaimana peran ekoregion tentunya dalam pemulihan ekosistem, dan apakah Taman Kehati bisa dibilang sebagai model pemulihan ekosistem, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini pertanyaan yang menarik ya. Dan dari beberapa diskusi ini banyak pertanyaan yang menanyakan hal ini. Gitu. Baik. Jadi dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang Nuryanto, bahwa Indonesia itu kan terbentuk ya. Indonesia mempunyai cikal bakal itu dari Asia dan Eropa. Ada yang dari Australia juga, lalu ada yang dari utara, dari Pasifik ya. Nah, itulah yang menyebabkan tadi salah satunya disebut ada batas-batas wilayah ekologi. Ada batas mengenai garis balas, garis Meijer dan sebagainya. Itu memang betul. Jadi kalau kita lihat secara detail, jadi itulah yang menyebabkan tadi yang disampaikan Bapak Nuryanto, yang ada di Sumatera di barat ya, Kalimantan, Jawa itu sedikit berbeda dengan yang di bagian timur. Jadi itu yang disebabkan adanya karena ada
wadah yang berbeda. Jadi kalau kita lihat wadah itu kayak piring itu, kalau piringnya cekung ya, itu yang bisa ditaruh di situ kan pasti yang berair. Tapi kalau yang ceper begini, kasih air ya tumpah lah gitu. Jadi ya modelnya seperti itu. Nah itu yang tadi ditanyakan, ekoregion itu seperti itu. Ekoregion itu adalah suatu wilayah yang mempunyai karakteristik yang sama. Jadi dari bentuk lahannya atau morfologi atau terbentuknya itu, lalu batuannya, karakteristik iklimnya tadi disebut oleh iklim. Di NTT itu kering ya, di sini kan agak basah ya. Kemarin hujan di sini. lagi hujan ya Pak. Jadi lebih banyak hujan di sini daripada yang di timur. Nah itu ada suatu keragaman yang terjadi di Indonesia ini. Inilah yang menyebabkan karakteristik yang berbeda-beda tadi. Nah karakteristik berbeda ini menyebabkan juga yang tumbuh di atasnya atau yang hidup di atasnya berbeda, termasuk manusianya. Jadi manusia, ya ini kan kita lihat di Palembang ini kan cenderung ke arah Melayu ya, ke arah timur mungkin sudah bukan mirip Melayu lagi, itu agak berbeda. Nah itu yang saya kira sebagai contoh ekoregion itu. Jadi, nah ekoregion ini dijadikan dasar untuk tadi pemulihan ya, yang dikatakan oleh Pak Denny juga. Ekoregion di Sumatera Selatan ini pasti akan berbeda dengan yang paling nggak yang dekat-dekat sini dengan Lampung lah, sudah pasti beda. Atau dengan Bengkulu ya, atau Jambi itu pasti beda. Nah, kalau kita lihat ekoregion itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa komponen ya. Kalau saya sebut ekoregion merupakan suatu fungsi dari tadi wadahnya tadi itu namanya bentang alam. Lalu yang tumbuh di atasnya itu adalah biotanya, ada vegetasinya, ada tumbuh-tumbuhan, ada tanaman, lalu ada yang satwanya tadi. Ini semua berpengaruh. Nah inilah yang menyebabkan ada suatu fungsi ekosistem. Fungsi inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Nuryanto, itu memberikan jasa. Tadi banyak menyebut tentang air beliau. Jadi air memang kebutuhan yang mendasar ya. Jadi kalau kita di sini seringkali kita kan beli air botol itu kan 5.000 minimal kita siapkan. Padahal dulu enggak, dulu itu kita bisa minum seadanya. Dan juga mungkin makanan mungkin sekarang mungkin kalau kita makan pempek itu cari aciknya aja, dari tepungnya di mana di sini? Saya nggak ada untuk membuat tepung di sini selain dari singkong. Padahal dulunya bukan singkong, setahu saya itu dari sagu. Ya, jadi ini mungkin berbeda ya. Makanya tadi pagi saya nanya ke Pak Denny, ini cukelnya pakai cukup apa ini? Dia masih menjawab, oh dari aren, oh masih bagus lah kayak gitu. Tapi kalau acinya pasti dari singkong gitu kemungkinannya, karena paling gampang. Nah, itulah yang disebut ekoregion tadi. Ekoregion di Indonesia itu ada bentang alam ya, di Indonesia, seluruh Indonesia. Totalnya itu ada sekitar 80-90 kelas. Ya. Lalu vegetasi alamnya itu berapa? Di atas 100 sampai 110 kelas. Jadi kalau ini di overlay atau digabungkan, itu ada variasi sampai mungkin sekitar 1000-an variasi ya. Nah, kalau di Sumatera Selatan ini, itu kami kemarin mencoba menghitung itu variasi yang ada di sini itu ada sekitar 300-an variasi bentang alam dengan vegetasi alam. Nah, kemarin kalau kita coba sempitkan lagi kemarin di Jakabaring itu kita mendapatkan sekitar tiga macam bentang alam dan sekitar 5 vegetasi alam. Nah itu yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Denny, itu yang akan menjadi Taman Gati. Nah, makanya untuk tadi supaya karena konsep Taman Gati itu adalah konsep pemulihan tadi seperti disampaikan oleh Pak, karena kita nggak bisa sembarangan di situ.
Jadi harus ada, kita harus tahu persis. Kalau vegetasi bentang alamnya tadi di sini ada rawa ya, rawanya rawa gambut. Itu kita nggak bisa nanam jenis-jenis yang bukan tumbuh di gambut. Ya, jadi harus jenis-jenis yang memang biasa tumbuh di gambut. Gitu. Nah kalau di sini kemarin kami coba lihat di sini ada gelam ya, gelam mungkin bapak ibu yang di sini penduduk sini pasti mengenal gelam, itulah memang yang ya, tapi sebenarnya selain gelam itu banyak sekali yang kita mungkin yang lain. Jadi seperti pelawan ya, jadi pelawan itu mungkin di sini sudah nggak kelihatan, tapi ada di Pelawan dekat di sebelah utara Palembang itu ada. Nah padahal pelawan itu adalah sumber pakan bagi lebah madu. Nah, kenapa di sini lebah madu nggak begitu banyak? Karena makanannya nggak ada. Jadi seharusnya itu nanti kita coba pulihkan. Nah, mengenai rawa tadi kami melihat sebenarnya banyak satwa perairan. Salah satunya tadi saya singgung menyebut belido. Kita punya data ya sebenarnya. Ada sekitar 70 jenis lokal yang ada di wilayah sini. 70-an ini mungkin yang sekarang sudah menjadi agak susah dicari ya. Itu ada sekitar 9 jenis ya. Ya kalau kita kemarin makan pindang kita masih bisa pilih, tapi itu sebenarnya pindang itu ikan yang umum ya. Tapi coba mau pindang belido, wah udah pasti kalau ada pasti harganya mahal. Jadi makanya Taman Kehati ini diharapkan nanti akan menjadi pemulihan tadi, baik hanya vegetasinya dan juga satwa airnya. Karena bagaimanapun kita ada suatu hasil kajian ya, bahwa ikan-ikan yang ada di Palembang ini memijahnya itu adalah di tanaman-tanaman rawa itu. Jadi seperti rumput-rumputan. Lalu kalau di sini ada yang namanya bakung ya, kayak bunga bakung yang di rawa itu. Nah ada juga yang kayak teratai. Nah disitulah dia memijah. Memijah itu ada kawin dan menghasilkan telur itu menetas, dan disitulah nanti bisa menjadi sumber dari ikan-ikan tadi. Nah ini adalah genetik lokal. Jadi saya sebut genetik lokal karena mungkin di tempat lain juga ada, tapi jenisnya akan berbeda. Jadi kalau kita makan, contohnya makan durian ya. Makan durian, siap. Banyak ya Pak makan di Palembang ya. Ya, durian itu macam-macam. Kemarin kan ada yang warnanya putih, lalu ada yang kuning, ada yang rasanya manis, ada yang nggak ada rasa, tapi ada yang pahit. Itu adalah genetik. Dan genetiknya itu tadi disampaikan Pak Nuryanto bahwa durian itu kalau tidak ada penyerbuknya, itu nggak akan makan durian selamanya. Jadi susah karena dong ya, orang Palembang bersyukur karena nggak selamanya nggak akan bisa dapat buah durian, karena durian itu memerlukan penyerbuk. Tadi penyerbuknya kelelawar. Jadi ya kelelawar dia akan menyerbuki durian sambil dia makan madunya. Nah, itu mungkin penjelasan sedikit mengenai ekoregion, tapi mudah-mudahan bisa difahami secara logika bisa difahami gitu mungkin. Karena memang juga ekoregion ini wilayahnya juga luas, apalagi di Indonesia beraneka ragam cuaca, tempat dan juga ada tradisi. Jadi memang Indonesia terkenal dengan keanekaragaman. Ya, tepat. Satu sisi juga saya ingatkan tadi yang digambarkan oleh Pak Rumandio segala macam itu. Kalau orang mau gimana nih nyarinya, nggak usah khawatir, udah ada SK Menteri Lingkungan Hidup 1272 ya tahun 2021. Jadi sudah ada, sudah dibantu, itu dirangkumkan di situ. Oh baik, berarti sudah ada tata cara dan juga bagaimana cara-cara yang sebagai masyarakat untuk membantu keanekaragamannya dari SK itu ya Pak? Ya, tapi memang harus diterjemahkan sama nanti oleh peran Pemda. Jadi kalau konteksnya di SK 1272 cuma menceritakan ini loh bentang alam rawa, tipe komunitas vegetasinya itu apa, jenis yang ditanamnya ini harus apa, kan begitu.
Baik, kita kembali ke Pak Denny, tentunya bagaimana pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia khususnya di Sumatera Selatan. Bagaimana Pak untuk dilihat dari segi ekonominya sendiri? Jadi untuk pemanfaatan keanekaragaman hayati khususnya di Sumatera Selatan itu bukan hanya dari segi ekonomi juga, dari segi edukasi juga nanti akan datang peneliti tentang rawa gambut bagaimana, karena di Sumatera Selatan aja seperti yang dibilang oleh Pak Rumanti dan Pak Bambang, kita kan ada Taman Kati di Morenim, itu beda dengan di Sumatera, di Palembang. Di sana kan gunungan, di sini rawa gambut. Ya. Nah, itu dari segi edukasinya juga sudah beda. Peneliti di sana nanti akan meneliti tentang masalah pegunungannya, masalah tanaman yang ada di gunung, apa saja yang menyangkut tentang tanaman tersebut, satwa penyerbuknya juga pasti beda dengan yang di rawa gambut. Nah, dari segi ekonominya tadi kita bisa memaparkan ini menjadi jasa lingkungan dalam segi ekonominya akan meningkatkan PAD. Jadi nanti ada peneliti-peneliti ataupun sekolah-sekolah dari sekitar Palembang ini untuk memahami. Jadi apa saja sih yang bentang alam dan ekologi yang dulu ada di Palembang ini, karena sekarang ini kan sudah beda, banyak yang sudah ditimbun, banyak yang vegetasinya sudah berubah. Nah, inilah peran keanekaragaman hayati ini mengembalikan fungsi ekosistem seperti awal itu. Jadi inilah yang seperti awalnya begini loh, jadi bentang alamnya begini, satwanya begini, tanamannya begini yang ada di wilayah tersebut. Jadi sebagai dari segi ekonominya tadi dan segi edukasinya juga untuk pemanfaatan jasa keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan. Baik, kembali melanjutkan perbincangan kita dan saya ingin bertanya kembali dengan Bapak Rumantio bahwa permasalahan di Kota Palembang sekarang, yang Kota Palembang awalnya itu merupakan rawa mungkin mayoritasnya, tapi sekarang sudah banyak sekali ditimbun. Jadi merupakan ekoregiannya juga yang awalnya berupa rawa menjadi tanah yang daratan dan tidak berair nih Pak. Apakah tanaman ataupun tumbuhan yang ada di sekitaran tersebut mengikuti perubahan ekosistemnya Pak? Ya, jadi memang kalau dari sisi ekoregien itu jelas bahwa kalau begitu ekoregiennya berubah, itu yang di atas itu sudah pasti berubah. Jadi ini menyebabkan fungsi ekosistemnya juga berubah. Yang tadinya ekosistem itu bisa memberikan jasa untuk kebutuhan primer ya, pangan ya, air dan sebagainya, itu menjadi berkurang. Jadi kita sekarang saya kira sudah terasa bahwa hal itu menjadi menurun. Bahwa perubahan-perubahan ini memang terjadi karena memang sifat ada perubahan lahan ya. Jadi yang tadinya lubuk diuruk ya. Jadi artinya bahwa tidak berarti yang diuruk itu tidak bermasalah. Dia menjadi bermasalah karena yang jelas airnya itu kan pindah ke tempat lain. Jadi bisa itu di jalan, lalu di perumahan, pemukiman ya. Jadi memang kalau kita lihat yang seperti itu artinya bahwa apa yang tumbuh di atasnya sudah pasti berubah. Nah, perubahan ini menyebabkan jasa yang dihasilkan juga berubah. Yang tadinya air itu kita nggak harus beli, kita menjadi beli. Lalu juga membeli itu kan perlu dana dan sebagainya. Nah, untuk kebutuhan pangan tadi, pangan juga tadinya kita mancing saja 5 menit dapat ikan satu, nah sekarang mungkin berjam-jam baru dapat. Nah, ini ada suatu indikator bahwa ada perubahan itu. Nah dalam kaitan ekoregien ini, bahwa sebenarnya Taman Kehati yang akan dibangun oleh
pemerintah di sini ini adalah dalam rangka pemulihan itu. Nah, apakah kita bisa memulihkan itu? Ya, kalau 100% sih mungkin agak sulit ya. Tapi paling tidak ada suatu proses pemulihan yang kita sebut sebagai perwakilan. Jadi paling tidak ada perwakilan ekosistem yang alami yang bisa kita bangun di Taman Kehati itu. Sehingga pada saat kita membutuhkan bibitnya, jadi salah satu fungsi Taman Kehati adalah penyediaan bibit. Nah, itu kita bisa memperoleh bibitnya, nggak usah jauh-jauh dari kota Palembang. Kita hanya tinggal tunggu ke Cakabaring, situ sudah dapat bibitnya. Nah, ini yang mungkin akan lebih mudah. Nah, selain itu juga Taman Kehati itu juga menjadi salah satu perwakilan ekosistem yang menjadi contoh bahwa dulu itu kita punya ekosistem rawa itu seperti ini loh. Nah, ekosistem ini akan bisa menghasilkan memberikan jasa seperti ini. Jadi itu yang bisa ditampilkan di dalam area Jakabaring yang saya lihat di situ adalah area promosi ya atau show window dari Kota Palembang, di mana seringkali banyak atlet datang atau pengunjung datang baik dari dalam negeri, domestik atau mancanegara. Situ jadi itu menjadi hal yang sangat positif bahwa kita punya suatu aset ya. Jadi Pemda di sini memiliki aset yang cukup bagus untuk bisa ditunjukkan kepada masyarakat umum dalam hal ini bahwa kekayaan aset ini yang harus dipelihara ya. Itu mungkin arah daripada hubungan antara ekoregion tadi dengan Taman Kehati. Baik, tentunya kembali ke Pak Denny Pak, untuk melestarikan Kehati sendiri, keanekaragaman hayati itu melibatkan masyarakat juga, dan peran apa saja nih yang bisa masyarakat ikut membantu juga keanekaragaman hayati ini? Baiklah, peran masyarakat di sini memang sangat penting sekali. Bukan hanya peran dari pemerintah, baik itu pemerintah daerah sendiri atau dari universitas. Peran masyarakat di sini untuk menjaga ekosistem tersebut. Bukan hanya ekosistem yang sudah kita kita create kan sendiri berupa Taman Kehati ini. Itu masyarakat juga mungkin keterwakilan seperti kata Pak Romantio tadi, keterwakilan ekoregion ini, dan itu kan kita di Jakabaring cuma 5 hektar. 5 hektar ini sangat kecil sekali kalau dalam ekoregion Palembang ini Pak ya sebagai turut Pak. Mungkin peran masyarakat itu tadi bukan hanya peran pemerintah yang kita buat di 5 hektar itu, peran masyarakat ini kami harapkan di sekitaran wilayah ekoregion ini, di sekitar Palembang, Banyuasin, Banyasin dan baik itu sampai ke Linggau sana, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ekosistemnya supaya tidak merubah terlalu besar ekosistem tersebut. Karena ekosistem ini kalau dirubah itu tadi banyak tadi terjadi banjir, mungkin tanahnya tadi rawa sekarang sudah ditimbun, yang tadinya hutan utara, yang tadinya di pegunungan ditebang jadikan fungsi lain, jadi perkebunan atau jadi pertambangan. Itulah kami harapkan sekali peran masyarakat dalam menjaga ekosistem tersebut biar seperti sedia kala gitu. Walaupun tidak seperti sedia kala, minimal dia menjaga agar tidak terjadi bencana alam seperti yang bencana alam seperti kalau di rawa dia banjir kan, kalau di situ dia tanah longsor, kalau di gunung.
Itu saja. Oke, baik. Kembali juga ke Pak Bambang bahwa berdasarkan Permen LH 29 tahun 2009 tentang pendoman konservasi kehati daerah Pasar 9 nih Pak, bahwa disampaikan Pemda diminta untuk menetapkan kawasan bernilai penting untuk dijadikan konservasi kehati. Untuk hal ini bagaimana Pak? Sudah berjalankah? Dan mungkin untuk Palembang ataupun Sumatera Selatan sendiri bagaimana contoh-contoh dari Pemda lainnya juga? Ya, baik. Sebenarnya sebelum saya bicara untuk penetapan kawasan bernilai penting dan konservasi itu saya mohon izin gitu, saya menceritakan alurnya dulu. Boleh, silakan Pak. Jadi saya hanya mengingatkan, jadi kalau kita bicara keanekaragaman hayati, kita jangan bicara masalah flora-fauna saja, tetapi kita bicara hubungan timbal balik antara flora, fauna, dan habitat yang disebut dengan fungsi ekologis. Saya ulangi lagi, ada tanah kosong, kita tanam tanaman, itu belum keanekaragaman hayati, tapi hanya komponen. Nah, melihat kondisi semacam itu, maka Permen 29 tahun 2009 itu mendeklar menjadi beberapa kegiatan. Pertama kali kita untuk mengetahui kondisi potensi keanekaragaman hayati suatu wilayah, kita harus mempunyai yang namanya baseline data. Baseline data itu namanya profil keanekaragaman hayati. Kita lihat nih setiap kondisinya keanekaragaman hayati kabupaten dan kota di Sumatera Selatan itu begini. Terus kemudian setelah kita melihat data-data, kita petakan peran OPD-nya masing-masing apa sih, capaiannya itu apa sih gitu, sehingga kita bisa melihat gambaran secara besar progres yang telah dilakukan setiap Pemda. Karena bilang keanekaragaman hayati kan bukan bicara masa dinas lingkungan hidup saja, tapi ada dinas-dinas terkait lainnya. Setelah kita mampu gambarkan, terus kemudian kita lihat kondisi lapangannya, ya, terus kemudian kita analisis itu berbagai profil. Nah, disitulah kita nanti semacam memberikan rekomendasi. Apakah yang pertama rekomendasi bahwa kebijakan untuk perlindungan keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan itu sudah mampu mengakomodir untuk perlindungan secara total. Terus yang kedua masalah SDM. Baik. Jangan sampai luasnya misalnya ya 500.000 hektar, ternyata jaga yang punya tugas untuk menjaga keanekaragaman hayati kan cuma 3 orang, kan nggak make sense ini. Belum konteksnya yang background pendidikannya, ternyata yang 3 orang gitu, misalnya sarjana olahraga itu, nah itu kan tidak berkesinambungan ya. Nah itu harus kita petakan. Baik. Terus yang ketiga kali harus menjadi masukan atau buat tata ruang. Jadi kita mulai dengan basic, tadi saya sampaikan eco hijau itu kita kemudian kita hasil kajian itu kita lakukan misalnya penataan pengelolaan. Jadi seharusnya mana yang merupakan arahan yang harus dilindungi gitu, mana yang bisa dibudidayakan. Ini saya cerita zaman Belanda aja dulu. Orang Belanda dulu setiap dia menginjakan di suatu daerah, dia sudah bisa memprediksi gitu, oh di sana adalah merupakan kajian sudah. Di sana adalah areal pertanian, di sini areal perkebunan, karena dihitung gitu mengenai konteksnya ekologis. Nah ini yang harusnya menjadi basic kita juga dengan konteks baseline profil keanekaragaman hayati. Ya kita sampaikan Bapak Ibu yang mengurusi tata ruang gitu, sebenarnya untuk menjaga kehidupan, keanekaragaman itu menjaga kehidupan, untuk pakannya semua makhluk hidup, minumnya gitu ya dan sebagainya, itu adalah wilayahnya sekian. Ini wilayah arahan-arahan yang fungsi lindung ini yang nanti akan menjadi dari kawasan bernilai penting untuk konservasi kehati. Nah, karena kita bentuknya pelindungan pengelolaan, berarti nanti kita harus ada SK penetapan. Jadi kalau kita ingin mengelola, kita harus mengerti luasannya. Beda kan yang luasannya 5 hektar itu dengan 20 hektar kan beda. Betul. Pengelolaannya, anggarannya pun juga berbeda. Nah itu harus kita mampu, harus ada kemudian. Terus juga dalam konteks mengelola, itu juga harus lupa karena kita mengelola berarti konteksnya ada yang ngurusin ini ya. Begitu kita ada yang ngurusin, ya ada sama rencana kerjanya dibuat dong. Yang kerja 5 tahun bagaimana, 1 tahun itu bagaimana. Nah itu konteks profil namanya. Terus kemudian untuk bisa mengupdate data nih,
Karena ini kan tekanan aktivitas manusia terhadap ruang gitu ya, terhadap keanekaragaman hayati itu kan semakin besar, jumlah penduduk semakin besar, yang tertekan terus ini. Mereka butuh data yang dinamis. Nah, itu kita nyusun namanya sistem informasi namanya dari clearing untuk update terus gitu, ya kan? Nah, ketiga, setelah kita mengetahui baseline data, kita bisa mempunyai tools untuk mengupdate data, kita menyusun namanya rencana induk pengelolaan tadi yang disampaikan oleh Pak Denny itu rencana aksi. Rencana aksi setelah kita melihat kondisi keanekaragaman hayati untuk Sumatera Selatan lah, Sumatera Selatan dari kabupatennya, apa sih tindakan yang harus dilakukan? Nah, dalam RIP ini nanti harus mengakomodir yang nama kawasan bernilai penting. Sebenarnya kawasan bernilai penting itu kalau dalam konteks program kegiatan untuk bidang lingkungan, itu kegiatannya salah satu pencadangan sumber daya alam hayati. Tadi Pak Denny sudah menyampaikan adanya taman keanekaragaman hayati, adanya RTH yang berbasis ecoregion, adanya penanaman pohon nangka yang berbasis ecoregion. Itu kita baru bicara pencadangan sumber daya alam hayati. Kita juga belum bisa masa konservasi. Kawasan bernilai penting itu bisa konservasi sumber daya alam hayati, perlindungan ekosistem pantai, perlindungan ekosistem pegunungan. Nah, itu harapkan itu semua kabupaten atau Pemda itu bisa melaksanakan hal tersebut gitu. Nah, itu konteksnya untuk yang namanya konteksnya untuk rencana induk pengelolaan daripada keanekaragaman hayati. Nah, penetapan kawasan bernilai penting ini, tadi yang saya sampaikan, beberapa daerah ini sudah melaksanakannya. Baik. Untuk Kabupaten Banggai, Kepulauan itu sudah sangat kuat sekali itu. Kalau saya bilang contoh success story, kalau tahu Banggai Kepulauan itu ya, itu dari Jakarta berangkat jam 2 pagi gitu ya, sampai sana jam 6 sore. Dan satu lagi, kabupaten itu nggak punya lampu merah itu. Jadi, nggak ada lampu merah. Nggak ada lampu merahnya. Tetapi konteks perlindungan keanekaragaman hayatinya luar biasa. Untuk pelindungan dan perlindungan, karena dia kan wilayah ekosistem kars sebenarnya. Jadi wilayah tersebut sudah dibantu dengan adanya perda. Konservasi tidak akan berhasil kalau tidak diakomodir dalam tata ruang. Dia sudah bisa tata ruang. Proses menjadi tata ruang diakomodir itu dari profil keanekaragaman hayati. Jadi kita menggambarkan gitu, meyakinkan pihak legislatif, eksekutif dan sebagainya bahwa ini kalau tidak diakomodir maka kedepannya Banggai Kepulauan akan seperti apa. Itu karena posisi Banggai Kepulauan itu kayak negara Belanda. Jadi antara kepulauan dengan lautnya lebih tinggi lautnya. Nah, itu yang harus menjadi pembelajaran. Maksudnya satu, bahwa Banggai Kepulauan itu kalau nggak semua orang tahu itu ada di mana. 2 kali kan bisa dilihat aja sendiri kondisinya bagaimana. Lampu merahnya aja nggak ada. Baik. Kedua semacam itu harus menjadi perhatian. Sebenarnya Khusus dari Permen 29 tahun 2009 itu memandu semua pemerintah daerah baik provinsi kabupaten kota untuk melaksanakan hal tersebut. Dan itu sebenarnya mengacu sesuai dengan ada namanya rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang sifatnya nasional. Itu mungkin saya sampaikan. Baik, tentunya tadi sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Pak Denny untuk masyarakat sendiri bagaimana perannya. Mungkin dari Pak Bambang sendiri bagaimana cara pemerintah juga untuk mengajak masyarakat dan juga mengedukasi masyarakat untuk ikut juga melestarikan keanekaragaman hayati. Ya, sebenarnya dari beberapa dari konteks kami gitu ya sudah banyak mendorong program-program terkait istilahnya pemeliharaan lingkungan tadi. Pencadangan sumber daya alam itu salah satu, kemudian melakukan konservasi. Kita menjadikan masyarakat itu sebagai subjek bukan sebagai objek. Jadi dia pelaku memang. Dia pelaku di dalam pengelolaan. Jadi dia inisiatifnya kita tampung segala macam. Terus kita beri tugas dan peran yang seimbang kepada mereka. Kita beri sadarkan dia melalui biasanya sudah kita melakukan bimbingan teknis, asistensi gitu ya.
terus penyuluhan kepada mereka gitu. Apa pentingnya arti keanekaragaman hayati? Baik, tentunya dalam melestarikan keanekaragaman ini adanya tantangan. Mungkin saya ingin bertanya dengan Pak Denny, tantangan yang telah dialami dan mungkin sering dialami dengan melestarikan keanekaragaman hayati khususnya di Sumatera Selatan. Kalau tantangan sih seperti yang kita ketahui, tantangan di Sumatera Selatan ini rawa ini Pak. Paling itu pertama sekali ya Pak Yanto ya, keanekaragaman taman keanekaragaman hayati di Sumatera Selatan ini yang ada rawanya khususnya di Indonesia. Kalau selama ini yang sudah kebanyakan yang dibangun oleh teman-teman dari kabupaten dan provinsi lain itu tanahnya mineral. Baik. Jadi enak jadi pengelolaannya, baik itu pengelolaan dari persiapan, penanaman, pengelolaan. Kalau rawa ini tahu sendiri ekstra Ya. sangat ekstra karena tanah rawa ini tidak bisa kekeringan, tidak bisa kebanyakan airnya kan. Jadi itulah tantangannya, dan itu mungkin dengan pengalaman teman-teman kita di Sumatera Selatan ini insya Allah lah terwujud Taman Keanekaragaman Hayati rawa pertama di Indonesia. Oke, baik. Tentunya untuk Pak Rumantio sendiri, pesan dan harapan mengenai pelestarian keanekaragaman hayati bagaimana Pak? Silakan. Ya baik, tadi tantangan yang disampaikan oleh Pak Denny itu memang betul, tapi itu adalah aset benda. Bagaimana menggunakan aset itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, biasanya kalau rawa itu hanya lahan tidur nih, diganti aja diuruk dari apa. Tapi sebenarnya disitulah sebenarnya aset yang bisa kita kembangkan, baik dari sisi satwa airnya. Satwa airnya lumayan bagus ya. Mungkin di sini terkenal dengan labi-labi. Itu makanan mahal itu. Belinda, jadi satu ikan-ikan yang lain ya, kemarin ada Ketapang. Kata ya, artinya bahwa kita makan pindang Palembang ini sangat luar biasa, harganya juga mahal mestinya. Nah itu yang aset itulah yang mungkin yang harus kita bisa dorong. Jadi itu tentunya juga tidak hanya satwa air ya, tetapi juga tumbuh-tumbuhannya ini mungkin salah satunya adalah gelam, lalu juga disebut ada kelelawar ya, mungkin juga di sini juga saya lihat di catatan kami ini ada namanya kayu ramin ya. Kayu ramin itu kayu yang ringan, biasa dipakai untuk furniture. Nah itu sudah jarang sekali, dan itu tergolong memang sudah, kalau di sini sudah mulai susah diinikan. Lalu mungkin di sini juga mungkin kenal ya gaharu. Gaharu itu kan kayunya wangi. Untuk Pak Denny, apa pesan dan harapan mengenai pelestarian keanekaragaman hayati Pak? Ya. Baiklah Pak, pesan kami selaku pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, pesan kami ini masyarakat maupun stakeholder lain, pemerintah, NGO, perusahaan, masyarakat dapat menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Seperti di perusahaan perkebunan juga kami lihat sudah banyak konservasi keanekaragaman hayati tinggi di situ. Nah, kami mengajak pemerintah selaku pemerintah daerah selaku operator pemerintahan dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan ini dengan cara tidak membuka lahan dan merubah fungsi ekosistemnya, dan agar kelestarian lingkungan hidup ini dapat berkelanjutan dan berlangsung dan berkelanjutan. Mungkin itu saja Pak.
Baik, tentunya untuk Pak Bambang sendiri bagaimana Pak pesan dan harapannya untuk kelestarian hayati sendiri? Ya, kalau konteks pesannya begitu ya, saya berharap gitu ya ada mindset sama terkait keanekaragaman hayati. Bahwa keanekaragaman hayati bukan konteks hanya menanam, tapi konteks proses ekologinya. Proses ekologi dari dari keanekaragaman hayati menghasilkan jasa lingkungan gitu. Nah, jasa lingkungan berguna buat siapa? Buat kita semua, bukan buat siapa-siapa kok. Baik. Buat manusia, satwa dan lain-lain. Itu harus menjadi pegangan kita di dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Mungkin itu yang saya sampaikan. Baik, tentunya juga sebagai masyarakat dan juga pemerintah serta stakeholder sama-sama bersinergi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dan juga khususnya di Sumatera Selatan. Dan terima kasih tentunya untuk Pak Bambang Nuryanto SP, Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem KLHKRI sudah hadir di sini, dan juga ada Bapak Dr. Andes Rumayanto, peneliti ekologi, dan juga ada Bapak Denny Sahid SIP MSI dari DLHP Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami dalam Rabu Podcast bersama DLHP Sumsel. Baik pemirsa, demikianlah Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel maju untuk semua. Saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.